الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak lepas dari kesalahan dosa dan dosa, baik dosa besar ataupun kecil. Setiap orang percaya, tentu saja berharap dan ingin agar setiap dosa-dosa yang diperbuat dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah cara taubat yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Taubat adalah bentuk penyesalan untuk tidak melakukan berulang-ulang atas segala perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses taubat pun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setiap manusia diperintahkan agar menjalankan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang percaya bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di kanan mereka, sambil mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.' Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Dalam mengerjakan taubatan nasuha, ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 syarat yang harus dilakukan agar taubatan nasuhamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhla, atau melepaskan diri dari maksiat. Seseorang harus bisa melepaskan diri dari maksiat apabila taubatnya ingin diterima. Yang kedua, al-nadam atau menyesal. Ketika ingat dosa masa lalu, maka yang ada adalah penyesalan. Jika justru senang atau tenang ketika ingat masa lalu, maka taubat belum diterima. Yang ketiga adalah al-azam atau ketetapan hati. Artinya, seseorang memiliki ketetapan hati di mana ia tidak lagi bolak-balik pada dosa yang dilakukannya. Jika ada kaitannya dengan hak orang lain, maka kita wajib meminta maaf dengan mengganti kerugian apabila ada. Taubatan nasuha ini dianggap sebagai taubat yang ideal dibandingkan taubat terus kumat. Artinya, jangan sampai sudah melakukan taubat tapi malah melakukan kesalahan yang sama. Bahkan, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan kebencian dan kemaksiatan, tetapi langsung ingat kepada Allah dan memohon ampunan atas dosa yang mereka lakukan. Serta memang tidak ada zat yang dapat mengampuni selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum akhir hayat. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tapi apakah kita tahu kapan kita akan pergi? Kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Entah pada saat kita tidur, atau pada saat kita berjalan, atau pada saat kita makan, tidak ada yang tahu. Dan jika itu sudah terjadi, hanya penyesalanlah yang bisa kita lakukan. Karena sahabat, saudara, teman, harta tidak ada yang bisa membantu. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa tinggalkan pesan dan doa kalian di kolom komentar agar dapat diaminkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.